Selamat datang di podcast Pojok Edukasi All Salam. Hari ini kita akan bicara tentang sampah organik yang sering mengganggu penciuman kita. Tapi kali ini kita tidak melihatnya sebagai masalah, melainkan sebagai peluang. Dan inilah topik edukasi kita kali ini, dari sampah jadi cuan. Ekonomi sirkular akan membuat sisa makan rumah tangga, warung makan, restoran, hingga hotel bukan lagi akhir dari siklus konsumsi, melainkan awal dari perjalanan baru. Sampah organik ini tidak lagi berakhir di tempat pembuangan, melainkan kembali masuk ke dalam rantai produksi sebagai bahan baku. Inilah gagasan utama ekonomi sirkular, mengubah sampah menjadi sumber daya yang bernilai, dan bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Inti ekonomi sirkular sederhana saja, memutar kembali barang yang sudah tidak terpakai ke dalam siklus ekonomi. Sisa makanan bisa jadi kompos atau bahan pakan maggot. Menurut data, warga Depok menghasilkan 1.000 ton sampah per hari. Bayangkan kalau 20% saja bisa masuk ke sistem ekonomi sirkular. Ini bukan lagi mimpi, tapi pasar yang sangat besar. Kuncinya ada pada kreativitas dan skala. Satu bungkus sisa makanan mungkin sepele, tapi kalau terkumpul ribuan bungkus, itu bisa jadi modal bisnis. Mari kita lihat budidaya maggot untuk mengurai sampah organik. Mereka rela bergelut dengan bau sampah yang dimusuhi warga untuk mengolah limbah organik menjadi sesuatu yang bernilai. Keberadaan mereka tidak sementereng ekonomi bisnis yang rapi dan wangi, tetapi mereka mampu mengolah sisa makanan untuk kembali masuk ke dalam siklus produktif, sehingga sampahnya tidak berakhir di tempat pembuangan. Dari sinilah mereka menghasilkan cuan sekaligus menyelamatkan lingkungan dari polusi dan kerusakan tanah. Maggot hadir sebagai solusi alami yang efisien di tengah meningkatnya masalah sampah organik. Budidaya maggot bukan sekedar kegiatan beternak serangga biasa. Prosesnya sederhana namun berdampak besar. Sisa makanan rumah tangga hingga residu warung makan yang biasanya menimbulkan bau busuk dapat dijadikan pakan maggot. Dalam hitungan jam, maggot melahap habis limbah tersebut, mengubahnya menjadi biomasa bernutrisi tinggi. Dengan cara ini, usaha maggot bisa membantu mengurangi beban sampah kota sekaligus mendukung ketahanan pangan, menghemat biaya produksi peternakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Depok terdapat fakta yang mencengangkan. Masyarakat di sekitar TPA Cipayung sudah lama membudidayakan maggot sebagai solusi dalam memerangi sampah organik. Salah satu sosok yang konsisten menghidupkan usaha ini adalah Pak Urip melalui Rumah Babe Maggot BSF Cipayung. Melalui komunitas ini, praktik ekonomi sirkular bergerak secara terorganisir, mengelola komoditas yang dianggap kotor dan menjijikkan ini. Tim All Salam Media akan mengulik lebih dalam tentang bisnis budidaya maggot di Rumah Babe Maggot BSF Cipayung ini, langsung dari pelakunya. Kalau saya kenal maggot itu tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Nah, saya kebenaran pegawai KKP, tepatnya di balai sini. Maggot ini teknologi dari Perancis. Nah, saya penelitian di sini, di Depok, kantor balai. Saya teknisinya. Saya 2017 pensiun, saya buatlah di rumah ini 2018. Kemungkinan sekitar di rumah tuh 7 tahunan kurang lebih gitu kan. Saat itu, Pak Urip bekerja sebagai asisten teknis pembudidayaan maggot dari seorang peneliti berkebangsaan Prancis. Posisi ini membuat Pak Urip tidak saja mengenal maggot sebagai larva serangga, melainkan paham betul
teknologi pembudidayaan maggot yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengurai limbah organik. Ini saya budidaya maggot di rumah ini nggak sampai keluar. Radiusnya nggak terlalu jauh ini, karena halaman saya agak luas juga. Jadi sampai sini aja kan nggak bau nih. Ya, sampai sini aja nggak bau nih kan gitu. Nah, terus antipasinya kita dapat dari luar nih sampah. Nah, kalau misalnya banyak kuah-kuahnya, kita tirisin dulu airnya. Setelah tiris, udah nggak netes airnya, baru kita kasih makan ke maggot. Nah, jadi kalau kita baru dapat sampah dari warteg atau padang atau orang pesta perkawinan, langsung kita kasih maggot, itu nggak sempat membusuk, Pak. Karena maggot 24 jam. Ayo, selagi masih ada, makan terus. Jadi nggak sempat membusuk. Ya. Jadi baunya hilang. Nah, kalau yang bau itu, karena kita mungkin kebanyakan sampahnya, jadi kita tunda-tunda, misalnya kita taruh di bak ini. Nah, itu kemungkinan memang agak bau karena kita udah jadi fermentasi itu kan. Juga itu enggak 1 hari full. Paling lama itu baunya kalau kita kasih makan yang sisa 5 hari atau seminggu, itu 2-3 jam doang lenyap baunya. Yang baunya itu bukan maggotnya, sampahnya. Kalau sampah kan udah biasa kita, sampah dapur, misalnya yang udah 2 hari, 1 hari gitu kan, tertunda, hanya bau asam aja gitu. Jadi nggak terlalu seperti kayak di TPA, berminggu-minggu, berbulan-bulan busuknya tuh udah bukan main gitu. Kalau di sini enggak seperti itu. Berkat pengalamannya, semua persoalan yang menjadi tantangan dalam bisnisnya ini bisa diatasi. Motivasi terbesar untuk memulai budidaya maggot sesungguhnya datang dari kesadaran bahwa usaha ini mudah dijalankan dan tidak membutuhkan modal besar. Teman-teman yang di luar sana, kalau seumpamanya ingin budidaya maggot, itu mudah sekali. Karena pakan maggot ini tidak beli. Kita, kalau menurut saya, modalnya itu melangkah. Melangkah keluar, kita cari-cari di organiknya di warteg dan padang dan warung-warung nasi lainnya, restoran segala macam. Kalau ada tetangga hajatan, pesta perkawinan, itu bisa dipakai. Nah, itu untuk pakannya. Dari situ, siklus maggot berjalan. Telur menetas menjadi larva, berkembang ke tahap pre-pupa, pupa, hingga akhirnya kembali menjadi BSF dewasa yang bertelur lagi. Nah, kita harus punya lahan sedikit untuk membuat kandang BSF-nya. Nah, yang seperti di belakang ini, kandang BSF-nya. Nah, terus kita buat biopon untuk pembesaran maggot gitu. Nah, nanti kita mulainya mau dari, kalau udah kandangnya udah ada semuanya, kita bisa mulai dari telur. Kita teteskan dulu telurnya, terus kita kasih makan organiknya, jadi maggot. Namanya yang putih itu maggot, kalau yang hitam bergerak prepupa, yang diam itu semedi siap terbang namanya pupa. Nah, sudah terbang namanya BSF. Nah, BSF itu kita kasih ke kandang seperti ini. Nah, kita ambil lagi telurnya lagi, ya siklusnya seperti itu. Inilah wujud nyata ekonomi sirkular di rumah Babe Maggot BSF Cipayung. Disinilah titik awal lahirnya praktik ekonomi sirkular yang nyata, mengubah sampah organik menjadi sumber ekonomi baru sekaligus solusi lingkungan.